Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan serta selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam Bincang Komunitas edisi hari ini Jumat 27 September 2024. Dalam beberapa menit ke depan Tribuners, kita akan berdiskusi dan membahas tentang informasi serta topik-topik menarik tentunya. Dan pada hari ini spesial kita sudah kedatangan tamu-tamu yang turut andil dan juga tentunya berperan dalam pelaksanaan South Sulawesi Music Fest 2024. Nah, seperti yang kita ketahui bersama Tribuners, SSMF 2024 ini tentunya digagas oleh Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia atau PAPRI. Untuk itu, tanpa berlama-lama, mari kita berkenalan dengan para finalis dan juga komposer yang telah hadir pada hari ini. Saya mau menyapa terlebih dahulu, selamat pagi kakak-kakak. Iya, saya panggilnya kakak ya, biar gap kita nggak terlalu jauh. Oke, di sini dari ujung sini ada Pak Doni Haryadi, betul? Iya. Dan di sebelah Pak Doni ada Pak Rino Tangalayuk, betul. Di samping dari Pak Rino sendiri ada komposer kita, ada Kak Dodi. Halo Kak Dodi. Nah, di ujung sana juga ada Pak Andi Indarjaya yang merupakan finalis juga. Kalau tadi Pak Doni dari Bantaeng, Pak Rino dari Toraja, Pak Indar dari Bantaeng juga. Nah, sebelum itu mungkin Tribuners masih banyak yang belum tahu nih Kak Dodi tentang pelaksanaan dari South Sulawesi Music Fest 2024 ini sebenarnya seperti apa dan apa objektif atau apa tujuan dilaksanakannya SSMF ini? Ya, jadi SSMF atau South Sulawesi Music Festival ini merupakan salah satu agenda yang dilaksanakan oleh DPD Papri Sulawesi Selatan. Tujuannya satu, untuk menjaring bakat-bakat baru ataupun bakat-bakat yang selama ini belum terekspos, mungkin sudah lama menjadi penyanyi tapi belum terekspos dan belum merilis karya secara profesional, maka kompetisi ini kemudian digelar. Nah, kompetisi ini digelar dalam 2 kategori. Jadi yang pertama untuk kategori band dan yang kedua untuk penyanyi solo. Yang ikut untuk band kemarin itu mencapai sekitar 90-an band yang mengirimkan video online perform mereka. Jadi mereka merekam video kemudian mengirimkan ke kami untuk seleksi. Setelah itu dihasilkan 14 band waktu itu. 14 band yang kemudian disaring lagi menjadi 7. Begitu juga dengan penyanyi solo. Mereka mengirimkan video nyanyi yang kemudian diseleksi, yang untuk selanjutnya dikurasi menjadi 14 orang finalis dan akhirnya mengerucut menjadi 7 masing-masing. Nah, apa yang kemudian menjadi tujuan utama dari kompetisi ini dibuat? Saya sebagai salah satu pengurus DPD Papri Sulsel yang kebetulan dipercaya untuk menjadi Ketua Biro Hubungan Industri Musik, diamanahkan untuk meng-create sebuah kompetisi yang dimana para finalisnya diharapkan memberikan sebuah standar yang baru. Standar yang baru dalam artian kompetisi harusnya tidak hanya sekedar berakhir menjadi kompetisi, tapi ada sustainability-nya. Di tahun 80-an kita punya namanya LCLR. Dari tahun 70-an, malah 70-an pertengahan ada LCLR, Lomba Cipta Lagu Remaja, yang digagas oleh salah satu radio besar swasta berjaringan di Jakarta waktu itu. Nah, ini yang kemudian melahirkan banyak penyanyi-penyanyi besar seperti Chrisye, kemudian Berlian Hutahuruk yang kemudian sampai sekarang menjadi legend, termasuk beberapa orang penyanyi atau komposer yang kita kenal sekarang seperti Yovie Widianto juga lahirkan dari LCLR. Dan menurut saya ini harusnya bisa berulang dengan bentuk yang disempurnakan. Nah, inilah kemudian SSMF ini digagas bukan dengan niatan untuk meniru, tapi justru menghasilkan standar baru dengan metode yang kurang lebih sama. Menjaring penyanyi-penyanyi, kemudian mereka akan merilis lagu yang
original yang sama sekali belum dirilis sebelumnya, dan kemudian dikelola secara profesional, dirilis secara digital, dan mereka juga akan mendapatkan kesempatan untuk dikenal lebih luas sama publik lewat kegiatan ini. Saya rasa itu sih. Saya mau tambahkan sedikit Kak Dodi. Apakah ini kan ada nama South Sulawesi Music Fest-nya, ada entitas dari Sulawesi Selatannya sendiri dalam eventnya. Lantas apakah ada ketentuan-ketentuan khusus untuk lagu yang diciptakan? Apakah harus berbahasa daerah ataukah harus ada instrumen yang menggunakan alat musik daerah dan seterusnya, atau seperti apa? Sebenarnya kalau memunculkan unsur etnik dalam musik yang dihasilkan itu bagus banget, dan tentunya akan lebih memberikan sebuah ciri khas yang berbeda ya dibanding yang lain. Tapi fokusnya sebenarnya adalah pada bagaimana para penyanyi itu bisa dikenal oleh publik secara lebih luas, dan dalam artian seperti ini. Ini kan semua peserta yang kemudian dijaring dalam kompetisi ini kemarin itu berasal dari berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan. Jadi ruang lingkupnya Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kalaupun ya selama kami melakukan proses seleksi kemarin, seleksi video, memang banyak sekali yang memberikan kami suguhan yang menarik dalam video-video yang mereka upload. Ada yang membawa unsur kedaerahan juga. Cuman memang sekali lagi kami memang dari tim yang menyeleksi kemarin itu terpaksa harus memilih, bukan terpaksa ya, sebenarnya memang diharuskan untuk memilih, mengkurasi sampai 7 besar penyanyi-penyanyi ini. Yang nantinya yang setelah itu mengikuti final, dan setelah final harus masuk dapur rekaman dengan sejumlah lagu yang sudah disiapkan sebelumnya. Tapi yang istimewa sebenarnya di kompetisi ini, dari 7 orang penyanyi solo yang suaranya bisa didengarkan nanti di album kompilasi yang akan rilis tanggal 28 September di semua platform digital, ada 2 lagu yang itu merupakan karya dari penyanyinya sendiri. Jadi bukan dari kami. Nanti bisa ngobrol langsung sama Pak Doni dan Pak Indar, karena lagu yang mereka rekam itu adalah lagu karya mereka sendiri, bukan yang dari tim. Karena memang justru sebenarnya kami sangat terbuka kemarin bertanya apakah sudah ada yang punya lagu sendiri. Ternyata memang yang punya lagu sendiri cuma beliau berdua, dan itulah akhirnya ya setidaknya meringankan kerja kami di tim produksi untuk fokus mengerjakan aransemen lagu mereka. Karena biar bagaimanapun penyanyi menyanyikan lagunya sendiri itu jauh lebih bisa menghayati lagunya. Jadi bagus banget sih kemarin. Dan buat yang penasaran, nanti tunggu aja tanggal 28 September ini sudah bisa didengarkan di semua platform digital. Nah, kalau misalnya tadi Kak Dodi nge-spill ya Tribuners bahwa dari 7 finalis ada 2 finalis yang membawakan lagu yang mereka ciptakan sendiri gitu. Nah, untuk itu saya mau langsung ke siapa dulu nih? Ke Pak Indar dulu, boleh. Nah, Pak Indar boleh nggak menceritakan pengalaman-pengalamannya dalam mengikuti tahapan dari South Sulawesi Music Fest ini? Mungkin awal informasinya dari mana, lalu kemudian selama kegiatan apa yang paling berkesan? Oke, hari awal itu ketika dapat informasi ini dari ketua kami, ketua Papri, terus kita buka-buka media, ternyata benar. Akhirnya kita ikut gimana ini prosesnya, apa kualifikasinya, kayak persyaratannya gimana. Lihat oke, bisa. Jadi waktu itu kita kebetulan ada hasil rekaman yang sudah kita rekam, itu yang kita bawa. Terus sudah berbincang-bincang dengan Papri provinsi, akhirnya oke kita kirim semua, begitu awalnya. Oke. Nah, kalau dari Pak Doni sendiri, itu kan siapa ya Pak ya, punya lagu sendiri, lalu kemudian diikutkan dalam kompetisi ini. Sebenarnya lagu itu memang sudah diciptakan sejak lama gitu, sudah lama tersimpan ya? Sebenarnya ini saya kan peserta berduanya dari Bantaing kan. Cuman ini lagu sebenarnya ciptaan karya Indar juga. Cuman saya menyanyikan gitu. Lebih tepat Pak Indar yang jawab. Oke. Nah, kalau tantangannya selama kompetisi ini sendiri apa saja Pak? Kalau tantangannya itu saya rasa nggak terlalu ada juga sih. Cuman jarak aja itu. Kalau masalah nggak ada lagi, nggak ada.
masalah rekamannya aja itu yang ada tantangan. Kalau masalah ini kemarin kan nggak terlalu banyak, kalau nggak terlalu, kita masing-masing individu kan jadi nggak terlalu ribet. Oke, nah kita mungkin beralih ke Pak Rino juga, boleh? Nah, Pak Rino sendiri dari Toraja, Ya, betul, dari Toraja, berarti ini sebagai finalis solois ya? Iya, Sebagai solois semua. Nah, Pak Rino sendiri tahu informasi mengenai South Sulawesi Music Fest ini dari mana? Dan kemudian mengikuti ini apa harapan besarnya nih? Iya. Untuk informasinya itu memang pertama itu dari pengurus Papri cabang Toraja ya, Tanah Toraja yang menginformasikan bahwa ada festival seperti ini ya kan. Kemudian ya kita juga disuruh cek di informasi Instagramnya, ternyata memang betul ada dan akhirnya kita ikut. Kami dari Toraja itu yang ikut mengirimkan video waktu itu sekitar 9 orang ya waktu itu. Dan yang masuk final ini kami ada 5 orang yang masuk final. Gitu. 5 orang dari Toraja, Dari Toraja. luar biasa. Nah, kalau Bapak sendiri melihat bagaimana industri musik berkembang di Sulawesi Selatan, khususnya bagi para musisi lokal itu seperti apa sih Pak? Ya, untuk perkembangannya sendiri ini sangat berkembang pesat ya. Saya berbicara mengenai perkembangan musik di Toraja itu semakin modern ya, mungkin mengikuti perkembangan zaman yang sekarang. Sampai di Toraja sekarang itu kalau dibilang anak-anak muda itu lagi bersemangat-semangatnya untuk membuat sebuah karya gitu. Oke, salah satunya adalah karya dalam bidang musik. Betul, ya. betul. Nah, kalau dari Pak Doni sendiri di kabupatennya, di kabupaten asalnya di Kabupaten Bantaeng ya, kita tahu betul lah kalau beberapa musisi-musisi lokal kita di tahun-tahun sebelumnya itu cukup banyak yang tidak sedikit yang berasal dari Kabupaten Bantaeng, Takalari, Jeneponto dan sekitarnya. Nah, untuk melihat semangat anak muda sekarang untuk juga ikut berkarya sebagai musisi lokal, bagaimana Pak Dani? Kalau untuk saya lihat di Bantaeng ini musisinya banyak sekali, cuman memang mereka mungkin punya kesibukan masing-masing di acara masing-masing. Jadi kalau untuk berkarya di Makassar tuh mungkin terkendala jarak juga ya. Jadi mereka lebih betah di berkarya di Kabupaten Bantaeng sementara ini saya lihat. Tapi potensi mereka emang saya lihat sih bagus-bagus memang ke depannya musiknya. Iya. Nah, saya balik lagi ke Pak Indar boleh? Nah, Pak Indar sendiri untuk lagu-lagu yang diciptakan secara independen ya Pak ya, itu apakah ada makna khusus yang dibawakan atau pesan khusus yang ingin disampaikan? Ya ada. Kalau di lagu Mas Doni ini, itu terinspirasi dari laki-laki ini senang sama wanita ini, tapi wanita ini punya pasangan. Jadi Oke. ya ungkapannya di situ di lagu itu harus tinggalkan dirinya, kalau lebih tenang bersama saya seperti itu. Kalau lagu saya sendiri itu kan lelaki biasa judulnya. Lelaki biasa itu lelaki ini ceritanya dia bukan cowok yang tipe romantis, tapi dia selalu ada untuk pasangannya begitu. Oh ya, Iya. superhero lah. Superhero. Jadi dia kan kayak di rap itu tak seindah mentari itu, sehangat mentari itu, berarti dia seperti itu, tapi dia seperti jam dinding, dia selalu ada dalam setiap waktu. Oke. Nah, kalau dari lagu yang diciptakan Pak Indar sendiri memang full berbahasa Indonesia atau seperti Iya, apa? full bahasa Indonesia. Oke. Berarti sebenarnya ini adalah salah satu event yang bisa memupuk semangat dari anak muda ya Pak ya, anak muda dan juga tentunya seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan untuk kembali hadir dan melahirkan karya-karya terbaik mereka. Nah, saya balik lagi ke Kak Dodi sebagai komposer dan juga perwakilan dari Papri. Untuk kegiatan ini sendiri memang pertama kali dilakukan di 2024 ini? Pertama kali yang sekarang 2024 ya, sekedar informasi, Papri Sulsel ini adalah kepengurusan yang baru saja dibentuk, belum mencapai waktu 5 tahun, tapi sudah bisa mengkreat sebuah event berskala regional seperti ini, dan juga sudah alhamdulillah kita juga disupport sama DPC
di beberapa kabupaten termasuk Bantaeng, Toraja, Tanah Toraja, kemudian Sidrap, Ngendrekang, dan beberapa lagi yang lain. Oke. Nah, ini kesuksesan kegiatan ini sebenarnya adalah kesuksesan DPD Papri Sulawesi Selatan dalam membangun komunikasi dan juga menjalin kerjasama yang baik dengan DPC yang sudah terbentuk, termasuk yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di proyek ini saya dipercaya menjadi arranger, komposer, menulis lagu untuk penyanyi-penyanyi solo yang kebetulan belum punya lagu sendiri. Kemudian saya juga dipercaya untuk music director untuk mendirect musiknya seperti apa. Ya, kalau ditanya soal lagu-lagunya, memang lagu-lagu ini pure adalah karya saya yang kemudian rilis, kemudian dikurasi, sebelum dirilis ya dikurasi sebanyak 5 lagu yang kemudian dinyanyikan kebanyakan oleh finalis Deadpool. Oke. Nah, kalau misalnya Kak Dodi sendiri sebagai komposer juga, bagaimana nih menilai kualitas dan juga potensi dari karya-karya finalis di SSMF tahun ini sendiri? Dan mungkin apakah ada semacam genre atau karakter tertentu yang lumayan banyak nih yang muncul mungkin di tahap seleksi kemarin sebelum finalis dan seterusnya? Yang kemarin misalnya nih dari band kompetisi di event kemarin itu jauh lebih mendominasi yang memang bandnya musiknya agak keras ya, musik rock, stylenya rock kompetisi yang aransemennya jelimet, yang susah untuk dibayangkan kok bisa ada aransemen kayak gini, itu masih mendominasi. Padahal sebenarnya kalau kita bicara soal industrial ya, industri yang sedang berkembang tidak melulu ke situ. Industri musik pada saat ini itu bukan lagi membangun sebuah mindset tentang seberapa sulit memainkan sebuah lagu, tapi lebih kepada bagaimana sebuah lagu bisa relate dengan orang yang mendengarnya. Betul. Saya tidak mau menutup mata terhadap satu fakta yang baru-baru ini menjadi banyak perbincangan orang-orang. Bagaimana seorang Bernadia Ripka itu bisa mencapai pemutaran Spotify sebanyak 14 juta di Spotify, di platform digital, dengan modal suara yang biasa-biasa aja dan musik yang flat-flat aja. Berkaca dari situ saya kemudian makin menyadari fenomena ini, bahwa ternyata untuk bisa diterima, untuk relate dengan orang lain secara musik, relate dengan orang lain secara musikal, kita tidak perlu lagi untuk egois dalam menulis lagu atau aransemen. Bernadia buktinya sih, dan saya menerapkan itu di album ini. Boleh dibilang 80-85% isi lagu-lagu yang ada di album SSMF ini adalah lagu galau. Saya jamin 100% galaunya. Silahkan tanya sama yang menyanyi. Iya. Cuman beliau aja nih lagunya yang lain sendiri. Ya, sisanya itu lagu galau semua, lagu mellow. Ya. Kita lagu narsis. Padahal sebenarnya lagu itu ditulis dalam, ya memang itu beberapa based on true story ya. Iya, betul. Based on true story. Dan saya kemudian waktu itu, jadi boleh cerita sedikit kan teknis sih. Lucunya ini, lagu-lagu ini kemudian saya lempar di grup WA waktu itu. Oke, ini lagu-lagu yang sempat saya tracing di hard disk saya. Peserta silahkan pilih mau nyanyi yang mana. Jadi finalis kan, sudah finalisnya sudah dikumpulkan dalam satu grup. Silahkan pilih lagu yang mana. Beliau paling pertama menjawab, saya lagu ini saja. Silahkan cerita kenapa bisa pilih lagu itu. Ayo, boleh, silahkan. Oke, ya ini boleh ya saya sebutkan judul lagunya itu Pemilik Hati. Jadi
Saya pertama dengar ini lagu, eh, betul betul. Ya sebenarnya waktu itu saya bilang ini mengarah-mengarah ke style-style Korea ini. Anak-anak sekarang kan lagi suka dengan lagu-lagu Korea. Saya bilang saya paling suka apa namanya mengikuti perkembangan zaman anak-anak sekarang. Akhirnya saya langsung pilih lagu itu dan saya lihat liriknya kayaknya banyak yang kena. Coba di-spill lirik yang paling ngena. Boleh kan ya Kak Dodi ya? Oh, boleh. Oh, boleh, boleh. Dinyanyiin juga boleh. Oke. Enggak usah. Nah, dikit aja. Satu. Yes. Akan selalu ku nanti walau itu tak pasti karena kau pemilik hati ini. Itu aja ya. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ya. Nah, itu sebenarnya satu dari 5 lagu yang Kak Dodi buat. Dan selebihnya memang dibawakan oleh finalis-finalis yang lainnya berarti ya Kak Dodi ya. Nah kalau lagu-lagu lain sendiri memang cenderung isinya adalah lagu galau, betul? Sebenarnya ada satu yang bukan galau-galau. Melo sih dia tapi bukan galau-galau. Itu lebih ke cegil sih. Jadi cewek yang ngotot ngejar seseorang yang sebenarnya itu nggak notice tentang dia. Oke. Jadi judulnya bagaimana caranya? Itu judulnya bagaimana caranya. Oke. Jadi selalu ketemu, selalu nyari perhatian tapi tidak diperhatikan. Ya, jangan. Jangan, sebaiknya tidak diulangi. Sebaiknya tidak dilanjutkan ya Kak Dodi. Ya jadi itu. Terus ada lagi yang satu, ya kebanyakan lagu itu tentang orang yang tidak move on. Ada yang satu lagi yang tidak move on itu judulnya itu lagunya si May Christine, Abadi judulnya. Terus ada yang satu lagi, itu lagunya Romario, judulnya Perfectly Imperfect. Jadi dia tuh merasa tidak sempurna, saya tidak sempurna, hancur sekali kayak ini. Tapi dengan ketidaksempurnaanku, saya bakal jagai kok. Itu ininya, itu poin lagunya. Ya itu sih lebih ke hal seperti itu sih. Lagunya ada lagi yang satu. Itu paling greges liriknya. Itu judulnya terselesaikan. Jadi liriknya itu di depan, senja mempertemukan, siang yang membahagiakan, pagi yang melukakan. Jadi dia jadiannya senja, paginya jalan bareng, siangnya luka lagi. Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Ya lebih ke situ Ji. Saya berusaha untuk bikin sebuah lagu itu lebih banyak dari curhatannya orang. Jadi misalnya saya lagi kayak gini, lagi ngumpul, ada temanku yang lagi cerita. Gue baru-baru Kak begini. Oh masa? Terus? Jadinya karyanya based on true story ya kayak. Padahal saya begini. Ada yang pengalaman pribadi, Yang mana itu yang pengalaman pribadi? Yang pengalaman pribadi itu yang cegil itu pengalaman pribadi. Jadi sementara cerita, oh iya kah? Masa saya nulis? Oh iya. Saya jadi lirik nah. Jangan kok, jadi mi. Sudah. Jadi akhirnya lebih sering kayak gitu kejadiannya sih. Dan saya mau berterima kasih sama DPD Papri Sulsel yang sudah kasih saya kesempatan untuk menjadi bagian dari proyek ini sih lewat kesempatan ini. Ya mudah-mudahan bisa menjadi sebuah sumbangan untuk perkembangan industri musik. Itu sih. Amin. Nah selanjutnya saya balik lagi ke para finalis, mungkin ke Pak Indar dulu. Sebelum karyanya dikirimkan ya ke panitia dari Pak Pri sendiri untuk SSMF 2024 ini sendiri, apakah karyanya sudah pernah diperdengarkan ke orang-orang terdekat gitu dan bagaimana responnya gitu? Pasti ada dong ya, di-spill sedikit ya. Iya ada. Pertama itu kadang-kadang saya buat lagu itu, saya buat dulu, terus saya simpan dulu, saya dengar. 3 hari saya buka lagi, saya coba dengar lagi. Bagus tidak ini lagu? Saya sendiri dulu kan, pribadi. Kalau saya sudah nyaman, saya coba ke orang dulu, saya dengarkan ke orang. Gimana dengan lagu saya? Oh iya sudah bagus. Gitu. Kadang-kadang juga saya dengar lagu, kalau ada notasi yang sama dengan lagu lain,
Kadang-kadang saya rubah dulu notnya, kadang-kadang seperti itu juga. Jadi memang harus ada yang dengar dulu, tapi bukan seorang musisi. Saya kadang-kadang mendengarkan sama anak-anak kecil, tidak langsung ke orang-orang yang lebih dewasa, bukan. Jadi rasanya beda kalau orang-orang yang lebih tidak paham musik kan, beda. Oke. Gitu. Nah, saya juga pernah punya kenalan teman-teman musisi juga, pencipta lagu juga. Itu ada satu fenomena menarik di mana biasanya pencipta lagu itu mereka menulis lagu, bikin lagu, tapi ditinggal dulu. Ditinggal dulu untuk waktu yang lama, baru beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun baru digarap lagi. Itu betulkah apa yang sebenarnya terjadi itu, Kak? Iya benar seperti itu. Kadang-kadang juga seperti itu. Itu kadang-kadang begitu itu momennya itu belum tepat biasanya. Tapi itu kan pencipta yang merasakan itu. Jadi kalau saya itu biasanya cuma 3 hari, seminggu paling lama kalau untuk mau dengar apa ini bagus dari telinga isi listening gitu kayak gitu maksudnya seperti itu. Betul, oke. Kalau Kak Dodi sendiri ada pengalaman serupa? Oh iya, kalau saya pengalaman terkait penulisan lagu yang paling antik itu adalah saya sering sekali kalau misalnya lagi jalan, lagi bawa kendaraan, itu saya kalau sudah terlintas satu melodi di kepala aku, saya bakal singgah ke satu tempat dan rekam suara aku pakai handphone. Baru saya lanjut jalan lagi. Saya tidak mau kehilangan momen. Nah setelah itu pasti saya banking. Makanya isinya ada satu hard disk di rumah, itu isinya harta karun semua. Oke. Harta karun semua. Jadi satu kalau ada momennya saya langsung rekam, saya langsung take pakai handphone. Saya langsung take pakai handphone. Nah setelah saya take, saya amankan di hard disk. Nah pernah itu kalau misalnya lagunya per part, misalnya saya baru dapat verse-nya atau refnya. Betul. Pasti begitu. Model yang berikutnya lagi, saya pernah paling cepat bikin lagu itu 10 menit. Jadi sambil jadi chordnya saya suruh teman-teman main, mungkin Susan tahu ceritanya. Main kok. Nah, sambil dia main, saya bilang kesini. Sambil saya tulis liriknya on the spot ya, 10 menit, 15 menit jadi lagunya. Ada juga yang begitu, jadi memang betul dia bilang Kak Indar, itu depend on, tergantung momen. Tergantung kita lagi peka atau tidak. Karena kan tidak setiap saat kita peka, tidak setiap saat kita juga energinya bagus kan, vibes-nya enak. Ya kalau lagi bagus pasti lancar juga, bahkan 5 menit pun jadi, tapi kan tidak selalu seperti itu juga. Nah ini yang bikin kadang penulis lagu atau komposer itu ninggalin lagunya, sebentar pilih nanti pilih. Karena hilang saat bagus kayak gitu. Oke. Nah saya balik lagi ke Pak Doni mungkin. Setelah pelaksanaan SSMF ini sendiri, apakah ada harapan tertentu dari Pak Doni mungkin kaitannya terkait dengan karir bermusiknya ke depan dan seterusnya apa tuh? Ya pastinya berharap kan lebih bagus ke depannya kan seperti itu. Ya lebih banyak aktivitas di pabrik saja ke depannya itu bagaimana. Pabrik itu dibawakan. Banyak aktivitas dan banyak job. Job juga. Gak apa-apa, semakin banyak job kan berarti semakin banyak didengar juga, semakin banyak pendengarnya. Harapan pertama ini album kompilasi pertama ini sih, harapan pertama memang salah satu ada yang meledak dulu. Amin. Jangan salah satu, semoga meledak ya. Oke, saya mungkin tadi lupa tanya di Pak Doni sendiri, aktivitasnya memang sehari-hari apakah sebagai musisi, sebagai penyanyi? Kebetulan tidak, cuman hobi saya memang dari kecil ya, jadi bekerja sambil bermusik. Iya, iya Bu. Iya boleh. Dari Kak Dodi, harapannya apa? Ya, harapan saya ini kegiatan jangan berhenti di sini. Jadi setiap tahun dilakukan kegiatan yang serupa. Kenapa? Karena memang kita penyanyi-penyanyi ini, terutama saya ya, kami ini penyanyi dari daerah yang tidak punya wadah untuk bisa sampai ke nasional. Nah, Papri ini salah satu wadah untuk bisa kita sampai ke kita juga bersaing dengan penyanyi-penyanyi nasional. Ya harapannya jangan berhenti di sini Pak Dodi. Berat pundak Kak Dodi. Ya berlanjut terus setiap tahun karena bibit penyanyi yang ada di Sulawesi Selatan ini banyak banget, cuma tidak ada wadahnya. Betul. Gitu. Nah di Toraja sendiri Papri udah ada ininya
Iya, sudah ada. Pengurus cabangnya ya? Iya. Tanah Toraja dengan Toraja Oh, Utara. Toraja Utara. Ya, Oke, kalau luar biasa. Tanah Toraja itu ya di bawah kepemimpinan Ibu Dr. Erni, luar biasa ya. Kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan di atas. Baru-baru ini kami melakukan Tanah Toraja Singer Festival ya di bawah Papri juga itu. Dan luar biasa antusias masyarakat atau adik-adik penyanyi yang baru mau memulai em, di dunia menyanyi ini, banyak sekali yang ikut seperti itu. Oke, oke. Terakhir saya mungkin mau ke Kak Dodi lagi, ini sebagai penutup diskusi kita. Tutup. Apa yang menjadi harapan dari Kak Dodi sendiri untuk musik Sulawesi Selatan dan juga tentunya musisi-musisi lokal ke depannya, dan juga kalau misalnya tahapan produksi kita udah jalan nih satu event, mungkin akan berlanjut ke SSMF 2, 3 dan seterusnya, tapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian rencana agar karya-karya yang diciptakan ini bisa meluas, bisa tersampaikan ke masyarakat. Yang pertama sebenarnya yang harus kita garis bawahi dari sebuah proses berkarya itu adalah konsistensi. Oke. Artinya jangan Ki merasa bahwa sudah ngeluarin satu album it's just enough buat bikin kita jadi dalam tanda kutip dikenal publik. Ada serangkaian proses lain yang harus dilakukan untuk bisa bikin publik kenal sama kita, termasuk juga bagaimana kita ya musisi Sulawesi Selatan harus punya sebuah karakter yang kuat, dalam artian mereka harus membangun brand image yang jelas gitu. Maksud saya kalau memang mau serius untuk berkarya, mau serius untuk bermusik, muaranya adalah berkarya, bukan sekedar manggung aja. Kadang kita terjebak dalam sebuah labirin yang salah kamar gitu, maksudnya labirinnya ini salah, seharusnya kita nggak ada di situ. Kita berpikir bahwa kualitas musisi itu diukur dari seberapa banyak panggung yang dia jajal, dia bisa manggung di situ. Padahal itu bukan lagi tolak ukur. Toh semua orang bisa mengkreasikan panggungnya sendiri. Betul. Dalam artian kita bisa membuat panggung untuk diri kita sendiri lewat karya kita, tanpa harus bikin panggung gede, tapi orang bisa dengerin lagu kita lewat platform digital misalnya, menonton video live session kita, atau mereka membeli merchandise kita. Itu adalah panggung kita sebenarnya. Nah ini yang teman-teman tidak sadari kadang-kadang. Beberapa teman-teman masih fokus mungkin berpikir seberapa banyak panggungku. Ih enggak manggung Ki, bubar mitu kah bandnya? Ih enggak aktif mitu menyanyi. Hijrah Mika. Itu tuh biasanya bahasanya tuh hijrah kan Iya, bandnya. maksudnya hijrah dari Iya. profesi penyanyi ke profesi lain. Nah biasanya begitu, padahal dengan terus berkarya, menulis lagu, merilis lagu, itu sebenarnya adalah proses untuk bisa membangun brand kita. Terus yang berikutnya, PR terbesarnya kita sebagai musisi itu adalah membangun mentalitas yang baik. Mentalitas yang baik ini adalah kesiapan kita untuk berhadapan dengan industri. Di industri kita tidak lagi berhadapan dengan seberapa teknis cara bermain tak gitu, seberapa jago kemampuan teknis tak bermain alat musik misalnya kalau kita player instrumen kan, atau seberapa tinggi oktav suaramu, bukan itu yang dipertanyakan industri, tapi sejauh mana kau bisa bikin dirimu relate dengan pendengarmu, relate dengan pendengar lagumu, relate dengan penontonmu. Itu disebut dengan showmanship. Kita bisa membangun sebuah chemistry dengan pendengar setianya kita, bisa membangun engagement, dan akhirnya bisa mengukur exposure-nya kita. Sejauh mana sih kita dikenal publik, bukan lewat seberapa sering kita manggung, tapi seberapa relate orang dengan lagu kita. Dan akhirnya ya saya sih tidak mau tutup mata bahwa lagu-lagu populer yang kemudian dijadikan story di platform social media itu menjadi salah satu tolak ukur seberapa populer atau seberapa relate lagu-lagu yang dihasilkan penyanyi atau band untuk dia dan publik. Seperti itu sih. Jadi ke depan enggak boleh berhenti belajar, enggak boleh berhenti berproses, dan yang terakhir mentalitas dan attitude yang baik itu sebenarnya yang paling dibutuhkan. Oke, sip. Terima kasih banyak Kak Dodi, dan juga tentunya
Mudah-mudahan segala niatan baik yang disampaikan melalui event dari South Sulawesi Music Fest 2024 ini bisa terlaksana dengan baik dan juga tentunya terpenuhi segala tujuannya. Dan semoga panjang umur, semoga ada lagi 2025, 6, 7 dan seterusnya. Dan juga tentunya seluruh musisi-musisi di Sulawesi Selatan itu bisa mulai hadir kembali dan muncul ke permukaan. Sebagaimana yang disampaikan tadi, ada banyak sebenarnya bakatnya, tapi wadahnya yang mungkin masih belum cukup gitu. Dan mudah-mudahan tentunya seluruh musisi di Sulawesi Selatan juga mampu semakin bersinar, amin. Nah, jangan lupa Tribuners untuk karya dari para finalis South Sulawesi Music Fest ini sendiri bisa dinikmati mulai besok ya Kak ya, rilis ya. Tanggal 28 besok itu sudah rilis di semua platform musik dan juga akan ada pelaksanaan grand launching compilation album South Sulawesi Music Fest 2024 di Antama Food Street di Jalan Urip Sumoharjo, betul Kak ya? Ya, di Jalan Urip Sumoharjo hari ini 27 September 2024 malam nanti mulai dari jam berapa tuh Kak? Jam 7 sampai jam 10. Oke, jam 7 sampai jam 10. Jadi Tribuners yang malam ini masih bingung ya mau malamnya mau dilaksanain ya malam Sabtu di mana? Ya boleh langsung ke Antama Food Street aja dan juga tentunya kita akan menyaksikan grand launching compilation album dari South Sulawesi Music Fest tahun ini. Dan tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Ngobrol Komunitas pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.